lagi resep namanya menggunakan daun pisang. Kita menggunakan masakan kampung lagi guys, itu namanya botok tahu ya. Dan kita harus utama daun pisang, bumbunya ini guys. Oh ini juga daun kemangi, enak ambune. Daun kemangi ini wajib dikasih ya. Kita daun kemangi menggunakan banyak guys, sampai 2 kemangi lebih enak. Juga tahu, juga menggunakan tahu, santan secukupnya ya, nggak perlu sampai banyak, secukupnya sesuai dari tahu yang kita gunakan. Kalau kita gunakan sedikit, santannya sedikit aja, nggak perlu banyak-banyak. Garam ini guys, garam kita wajib ngasih garam. Ini tempatnya aja ini guys, dia suka. Dan ini guys bahan-bahannya. Ini bahan untuk buat botok tahu guys. Bawang merah, bawang putih, kencur, daun jeruk, kemiri, cabai besar, cabai rawit, dan daun kencur, juga penyedap. Oke, beri ketumbar sedikit aja, ketumbar. Oke, bahan bakunya. Lalu bawang merah, bawang putih, ini yang dihaluskan guys. Bawang merah, bawang putih, kencur, kemiri kita haluskan. Oh cabai juga kita haluskan, cabai rawit ini semua kita haluskan. Dan ini posisi kita iris, ini semua kita iris. Daun jeruk kita haluskan, ya guys ya. Dan ketumbar kita haluskan, ini semua kita haluskan. Ini kencur guys, ini yang kita haluskan halus sekali. Oke. Dan ini posisi ini kita iris guys. Gunakan masako atau gunakan mecin, ajinomoto juga bisa, terserah. Dan kita gunakan santan kental sedikit, garam, juga tahu. Oke, serta 1 telur guys. Ini bahan-bahannya. Jangan lupa daun pisang kita udah harus siapkan juga. Oke, kan bumbu-bumbu tahu kita beri garam, nggak pakai gula ya guys ya. Ini untuk botok tahu kita haluskan. Dan bumbu untuk tahu ini kita buat pepes tahu. Oke, namanya botok rek basa Jawa. Ini masakan kampung ya, masakan kampung dari Jawa, namanya botok tahu rek. Dan tahunya kita haluskan tahu. Oke ya, tahunya kita haluskan dulu, bumbu-bumbu kita haluskan guys, sampai dia nyatu, sampai nggak berindil cek kayak cilik-cilik kayak gini loh. Nah halus sekali, kita
kita semuakan tahunya guys. Apa ini? Dan setelah itu kita tuang santan. Kemudian gunakan santan ini secukupnya. Maaf rek, tadi udah dituang dadak no mati filmnya. Kusro. Dan pakai telur guys, 1 telur dia tuang. Dan beri garam secukupnya garam. Tadi juga udah dikasih garam, karena kameranya belum dipasang jadi kacau Bu Dia. Oke, sekarang Ibu Dia aduk semuanya, dan kita siapkan daun kemangi, daun kencur guys. Kita iris halus semua daun kencur. Oke, daun kencur kita iris halus, daun kencur kita iris halus, cabai kita iris halus, kita tuang ke sini guys, kita campur nanti ya. Dan setelah itu kemangi, ini daun kencur guys, cabai dan kemangi kita masukkan semua ya guys ya. Dan semua kita masukno, lebokno kabeh iki wis, lebokno ngene wis, dadi siji ngene. Wis enak insyaallah. Udah enak ya. Insyaallah. Dan Bu Dia aduk sekarang ya. Ini dia udek. Jangan lupa guys, rasanya, asinnya. Kalau nggak pakai kaos tangan ya pakai sendok ya guys ya. Karena ini takut nanti belum ada yang lembut tahunya, belum, jadi Ibu Dia menggunakan kaos tangan plastik atau pakai sendok juga bisa kok, mudah. Rasa asinnya, rasa gurihnya itu harus sesuai ya guys ya. Nama botok bukannya nggak boleh pakai gula, karena botok ciri khasnya dia asin, nggak gurih, asin. Jadi dia botok itu nggak ada manis. Boleh-boleh aja sih, cuma nanti nggak sesuai dengan resep dari desa. Ini juga orang desa, orang dari gunung guys yang ngasih seperti ini. Jadi dia kasih taunya nggak pakai apa namanya, nggak menggunakan gula, sifatnya asin. Oke, dia bukan nggak suka gula, suka, cuma kalau posisi masakan ini harus asin, kita ya lebih baik asin ya, lebih baik nggak manis, biar enak, biar sama yang di daerah itu. Oke, kita rasakan benar-benar enak atau enggak, baru kita berani membungkusnya. Oke, ini harus wangi, nanti enak guys. Kita bungkus pakai daun pisang, Oke, kita lap dulu daun pisangnya. Ya, selanjutnya Bu Dia akan membungkus ini guys, ini jadinya. Oke, kita bungkus dalam daun pisang. Setelah itu kita kukus. Oke, kita kukus. Daun pisang. Dan sekarang kita lanjut lagi guys, kita lanjut iris dulu daun pisangnya. Kita iris ujungnya biar nggak susah. Ini keras, ujung ini keras guys, jadi kita harus seperti ini. Lanjut, ini guys, kita beri ya. Sebelum dibungkus dicicipin dulu ya, rasanya enak atau enggak, udah asin atau pas, harus tahu. Ini kasih anaknya ini ibunya, jadi harus bersama-sama, ibu dan
Mau besar-besar bisa, mau kecil-kecil juga bisa. Oke, oke sih. Ini lah sulit itu dia kalau bungkus ini kurang tahu. Nah ini dia semak pakai lidi. Coba dia menggunakan lidi guys, agak sulit. Coba kalau dia pakai lidi selalu begini. Tidak pernah bagus. Apa ujungnya nggak perlu digigit itu ya? Ya sedikit-sedikit aja deh. Enak ini guys, kulit. Ini namanya botok tahu. Kapan-kapan kita buat botok yang lain lagi guys. Tapi dia akan membuatkan kuah-kuah yang lain, kuah kampung tradisional, makanan-makanan daerah gitu. Kita lanjut lagi bungkus botoknya guys, pakai sendok setengah karena bungkusnya kecil. Seterusnya jadi kita bawa kukusan, kita masukkan kukusan ya guys. Pakai daun kemangi, tambah banyak daun kemanginya tambah enak guys, segar. Saat bikin kue legemat guys, tunggu resepnya ya. Dia mau buatin kue Arab namanya legemat. Setiap Ramadan itu selalu ada guys, selalu ada di Saudi. Wah lebih baik pakai keretan itu ya. Dia buat sedikit karena di rumah cuma ada 4 orang, 3 anak. Dia nggak perlu banyak-banyak. Sekali makan habis, lebih baik membuat secukupnya aja. Anak-anak tuh paling suka guys makanan dari desa. Mungkin kalau orang daerah Jawa Timur atau orang daerah-daerah kampungan ini ketawa ngeliat Bu Dian bikin ini nggak bisa, dari tadi susah, tapi harus tetap belajar karena kita nggak bisa. Itu pedoman kita untuk kita belajar, pasti bisa. Nggak ada orang nggak bisa guys, semuanya harus belajar, pasti semuanya bisa. Oke? Titik-titik itu sedikit-sedikit. Oh, di elek seret. Udah jelek lah, dikurangi lah tambah sedikit.
Ini daun pisang budia ini nggak besar, daun pisang budia itu kecil karena budia dalam pisang di sini pisang emas, oh pisang susu apa emas gitu. Jadi daunnya itu nggak lebar. Karena kalau budia nanam pisang yang lebar-lebar itu pisang apa itu? Nanti pohonnya tinggi sekali dan budia takut seperti itu. Aku roboh. Jadi nanam pisang yang imut-imut, yang kecil-kecil, agar buahnya mudah ngambilnya. Kita pakai tangan bisa. Ini kurang sedikit ya. Dia kalau nggak bisa apa-apa juga selalu melihat di YouTube, guys. Mantau di YouTube gimana sih caranya itu, gimana sih. Sampai detik ini Budia nggak bisa bikin ngayam ketupat, nggak bisa, robek terus mulu. Jadi kalau mau lebaran tuh selalu Budia beli ketupat yang sudah jadi. Suatu saat Budia akan memberikan resep-resep yang lainnya, guys. Oke, pelan-pelan, sedikit demi sedikit. Mungkin nggak nih Budia akan memberikan kayak lingkungan sekitar Budia, kegiatan Budia, ataupun resep utama resep. Pelan-pelan Budia akan masukkan resep-resep yang banyak di dalam YouTube Budia, oke? Biar Budia ilmu kita itu saling berbagi, guys. Kita harus membagikannya. Jangan dibiarkan untuk diri sendiri, jadi untuk semua. Kita berbagi. Seperti ini. Ini toh. Ini mungkin jadi dua. Mungkin kalian bilang ya, kok cek titik ese, foto itu saja cilik-cilik, gitu. Bukannya nggak mau bikin yang besar, guys. Orangnya cuma sedikit di rumah ini. Udah gitu, kalau bikin banyak-banyak nanti nggak habis. Jadi Budia bikin yang imut-imut ini senang anak-anak makannya. Kalau kelihatan besar-besar, anak-anak kurang selera gitu, kurang enak gitu. Kalau kecil-kecil dia senang sekali makan. Ada yang besar, ada kecil, ada yang bentuknya besar, ada bentuknya kecil. Yang penting resepnya, guys, dicoba. Kalau nggak enak, ya komen ke Budia, jadi Budia tahu kesalahan Budia apa gitu kan. Mungkin Budia salah resepnya, mungkin kurang enak, oh kurang enak Budia, kalau enak Budia atau apa. Kalau enak alhamdulillah, kalau nggak enak ya minta maaf. Mungkin Budia jadi tahu apa yang buat nggak enak. Jadi kita nggak akan pernah marah gitu. Terima kasih saran-sarannya. Ini ketinggian ya? Ini ada. Ini toh, ini toh. Ini, jadi kanan. Kita gini toh, ya. Jadilah, guys. Dikit-dikit bisa bungkus. Itu aja yang pertama. Jadi berapa biji? Ini berapa dulu? Ini berapa dulu? Ini sini. Dan ini taruh cucian piring apalagi. Oke. Setelah itu kita kukus. Setelah kita kukus, kita hidangkan dengan masakan yang lainnya, guys. Oke. Bismillah. Kita masukkan ke dalam kukusan, guys. Kita kukus ya. Botoknya kita kukus. Udah jadi, guys. Oke.
Oke. Jadi ini mumpung ada ini guys, Budia beri jagung rebus numpang guys. Oke. Kita susun dulu ya biar cantik, biar menarik. Semoga jadi inspirasi guys, semoga jadi contoh yang mudah untuk ditiru. Oke. Ini makanan sepele tapi enak guys rasanya. Dan sini ada jagung rebus Budia tapi kayaknya masih mentah, masih lama. Coba kita buka guys, kita terawang dalamnya ya, kita lihat dalamnya. Kita buka dalamnya. Oke. Dia buka gimana isi dari botok tahunya. Oke. Gimana isi botok tahunya Budia? Kita coba terawang sedikit, kita tengok dulu sedikit. Nah Ila ambil milaga cibi milaga atau nggak usah milaga, itu garpu ini seperti ini guys, bentuknya seperti ini ya. Oke, dan sekarang coba ibu dia cicip rasanya gimana guys. BNT apa kuahnya ada di atas meja makan bin, seperti inilah. Ini bentuknya seperti ini guys, dan ini empuk sekali. Coba bin, ini kalau makan sama nasi ini enak sekali guys, enak. Bisa juga kalau mau bikin seperti ini dikasih teri juga bisa guys, teri Medan sedikit aja, enak juga. Ini enggak, ini biasa aja, Budia bikin biasa ya. Ya Allah, assalamualaikum.